Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman nyobainer semua. Ini kita lagi ada di salah satu tempat. Nih lihat nih, di salah satu tempat yang ber-AC. Yang pas saya datang tadi, mejanya saya gini-giniin, nggak ada debunya. Berarti ini tempat, manajemennya, pemiliknya, semuanya keren. Debu aja nggak ada. Pengen tahu dong siapa orangnya yang punya, yang mengatur, yang ngajarin ini tempat biar selalu bersih. Pak Budiono. Bapak. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Kita udah ini, boleh dibuka aja, Pak? Ya, oke. Udah vaksin lah semua. Udah tes antigen. Cobain harus deh. Pak Budiono. Yuk tepuk tangan buat Pak Budiono. Yuk, Pak. Nah, yuk tepuk tangan, Pak. Yuk, Pak Budiono. Yuk. Pak, sebelum kita mulai obrolan, ini tempat bisa bersih banget, Pak. Iya. Itu gimana tuh, Bapak? Bersih ya? Iya. Harus bersih semua? Iya. Berarti Bapak ngomelin pasukan Bapak? Oh, enggak, Pak. Enggak. Kita enggak pernah ngomel. Enggak Pak. pernah. Jadi memang kita basicnya memang pabrik makanan. Jadi kalau di pabrik makanan itu memang semuanya harus bersih. Ya. Kita kan harus menyajikan sesuatu yang enak, kemudian berkualitas dan aman. Nah, jadi ini itu harus bersih. Salah satu tempat yang Iya. recommended ini ada di kedai steak Nusantara. Iya. Nyobainers, nggak nyangka tempatnya bersih. Tadi tangan saya begini-gini, Ling. Tuh, nggak ada debunya, bersih. Makanya berani buka masker. Aman di sini, udah aman semua. Pak, kalau saya yang ngejelasin, yang kenalin Bapak, kan Bapaknya ada nih. Silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak. Bapak siapa? Ya. Bapak dari mana? Ayo Pak, silakan Pak. Yang pasti dari dunia nyata. bukan dari dunia halus. Bukan dari dunia halus, dunia nyata. Ya, gimana? Saya sebenarnya backgroundnya, saya memang kuliah food technology. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan untuk kuliah di Berlin, di Jerman. Nah, dari situ memang dari secara historinya saya selalu berkecimpung di pabrik makanan. Ya, dan terutama untuk di olahan daging, susu dan lain-lain. Dan itu kan memang industri yang kritikal ya. Kritikal, Iya, artinya gampang krusial, rusak, iya. gampang rusak. Iya. Oh, itu di Jerman. Berlin. Enggak, di Indonesia. Berlin Jadi, itu kuliahnya. kuliah di Berlin. Iya. Jadi nyobainers, Jerman itu adalah tempat mantan presiden ketiga kita B.J. Habibie. Iya. Di sana adanya. Bapak tahu? Cuma dia bikin pesawat. Bikin pesawat ya? Saya bikin sosis. Bapak bikin sosis, bikin daging ya. Bapak Budiono Etandu, beliau adalah lulusan dari food technology di Universitas Berlin. Yes. Ya. Pak, itu kan kuliahnya. Ya. Bapak kuliah memang concern untuk bergerak di bidang tadi. Ya. Kalau boleh tahu nih, selain Bapak emang udah belajar di situ, kesibukan Bapak selain stick ini, tempat ini, Bapak apa lagi Pak? Apa kesibukan Bapak Pak? Kita juga mengelola industri, ya. Jadi industri pengolahan daging. Ya, jadi kita kebetulan kan bisnis utamanya adalah impor daging. Daging Nah, itu dikirim. Import kita kalau Masuk. daging import masuk, kemudian kita olah supaya ada penambahan nilai. dari itu. Benar. Nah, Itu salah satu. salah satunya kita buka kedai steak ini, kita dagingnya untuk buat steak. Buat steak. Ya. Itu salah satunya Pak ya. Ya. Dan terus kalau itu termasuk Garindo itu juga salah satunya ini, secara global garis besar Garindo itu Ya. ini ada di dalamnya atau beda Pak? Ya, kalau Garindo itu kita bisnisnya tadi selain impor daging, kita juga membuat pabrik olahan daging yang tadi kita manage juga, kemudian kita ada kedai steak dan kita juga ada catering. Untuk ini. Nyobainers, jadi Pak Budiono ini ya kan sama kayak saus, pedes. Hidupnya pedes, gigih ya Pak ya. Tapi enak. Tapi enak, karena orang kita kalau makan kalau belum ada saus, belum ada sambal, belum makan. Inilah Pak Budiono yang memang udah didasari untuk semangat, untuk gigih. Kita sebagai anak muda banyak belajar nih. Jadi bukan cuman
Pokoknya banyak perusahaan lah yang dikelola sama beliau nih. Ya Pak ya? Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak, biar kayak Bapak nih gimana? Enggak, yang penting sebenarnya kalau menurut saya kita harus membuat sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi jangan intinya hanya untuk mencari untung atau apa itu kan. Itu untung itu come next, otomatis akan datang. Yang penting kita berbuat sesuatu yang bisa berguna untuk orang banyak. Itu pasti akan berhasil. Gitu. Dan berani inovasi. Inovasi. Karena hari ini kita media kuliner Depok itu bukan lagi mencari pesaing Pak. Mencari teman buat berkolaborasi, menciptakan hal-hal yang asik. Kayak gitu. Bang, anu apa ini? Seret kopi ini seret. Mana itu? Mana ini? Hey. Setik. Sapinya masih dipotong. Sapinya masih belum dipotong. Wah, kalau tungguin motong sapi lama. Potong sapi lama, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang kuliah di food teknologi. Iya. Saya baru denger nih, jujur aja. Oh gitu ya? Food teknologi itu ngapain Pak kuliahnya tadi selain yang tadi? Iya, sebenarnya food teknologi itu basicnya kayak industri-industri lain ya, seperti teknik industri. Cuma kita menspesialisasikan di pengolahan food. Ya. Food kan macam-macam, ada mulai pengolahan buah, sayur, pengolahan daging, pengolahan susu, pengolahan kalau Bapak lebih concernnya di daging. Ya, kalau saya kebetulan spesialisnya di daging, susu. Dan saya pernah bikin anggur juga. Bikin anggur, fermentasi. Minuman, fermentasi, minum di Pangandaran, di pinggir pantai minum. Sambil makan steak. Dulu kita pernah ya Ling ya, waktu ke Jogja, istri gue ulang tahun kita makan steak tenderloin ya. Sekali-kalinya makan steak. Sekarang kita makan steak. Pak, nih Pak Budiono, ya. Ada titipan pertanyaan. Ya. Jadi tadi sebelum kita kesini, kita udah bikin story. Saya bilang begini, Nyobainers, Bang Alfian mau ngobrol sama Pak Budiono. Ada mau nitip pertanyaan nggak? Iya. Akhirnya ada nih Pak. Bang, susah-susah loh. Jangan susah-susah. Wah ini, Bapak minumannya kalau nyaut nggak bisa nih. Oh itu kan. Kita nunggu minuman dulu Pak. Iya. Jadi kalau nggak bisa jawab tadi potong-potong. Oh iya. Nyobainers. Tinggi Oreo ya. Oreo ya. Ini Mango float. mango float. Silakan. Ayo Steak silakan. enak loh. Mantap. Nah, ada pertanyaan titipan nih buat Pak Budiono. Ini Bapak kuliah di Jerman. Iya. Pasti kalau pertanyaan ini gampang ini, Lin. Gak apa-apa ya? Bang, tolong tanyain sama Pak Budiono yang punya rumah makan di pinggir Kali Ciliwung. Steak. Kalau ke Korea Selatan, beli jemuran di mana, Pak? Kayaknya kalau di Korea pakaian nggak dijemur, Pak. Tapi dimasukin mesin pengering. Soalnya takutnya nggak hilang, Pak, kalau di sana. Iya. Kalau di sini jemur kan hilang. Hilang. Di Korea, lagi orang Bapak kuliahnya di Jerman, dia Tanyanya Korea ini. nih Iya. korban namanya Ajril, Pak. Oh. Omelin tuh Ajril. Ajril. Itu pasti fansnya BTS nih, Pak. BTS. Iya tuh. Tukang nari-nari itu pasti. Aduh. Pak, kan kita kalau saya anak kampung nih. Saya ngelihat kebo, sapi, itu sebenarnya kan juga daging yang menjadi dasar untuk steak. Nah, kalau steak yang bagus itu ada kriteria tertentu daging-dagingnya Pak? Atau memang itu gimana tuh? Kalau steak itu kan sebenarnya hanya daging yang simple diolahnya ya. Jadi kualitas bahannya memang harus bagus. Ya, kalau bahan kualitasnya nggak bagus, nanti akan sangat perasa di produk akhirnya, tidak bisa enak. Makanya kan biasanya steak itu dibuat dari daging yang namanya bagian prime cut. Prime cut. Jadi kalau sapi secara keseluruhan kan dibagi, Pak. Prime cut, secondary cut, dan istilahnya yang paling rendah itu tetelan. Tetelan. Biasanya saya makan di tukang bakso tuh. Kalau prime cut itu benar-benar yang empuk lah sebenarnya,
lebih gampang diolah. Gampang diolah. Iya. Jadi itu yang baik. Itu salah yang satunya baik. Iya. Berarti nggak Kayak semua daging. tenderloin, Tenderloin, sirloin, ya T-bone, rib eye itu semua namanya prime cut. Nih, nyobainers, kalau kita Depo Kuliner nggak mengerti dong. Makanya kita hadirin yang ngerti daging. Ini emang udah kerjaannya Bapak, Pak Budiono. Makanya dia jelasin daging-dagingnya. Kenapa harus makan di Steak Nusantara, Pak? Karena tadi tuh udah pilihan, udah dipilih dengan baik, dikemas dengan baik. Jadi kudu datang dah. Iya. Dan harus saya lihat cobain. tadi di sini parkirannya luas. Iya. Jadi tenang dong. Tenang. Mau bawa gajah, kapal, asal jangan harimau. Asal jangan sapi, Pak. Asal jangan sapi. Bikin setik sendiri. Sapi bikin steak sendiri. Bawa bahan bakunya katanya. Jadi mau parkir di sini nggak usah bingung. Mau kapal, mau perahu, mau gajah, mau jerapah bisa parkir. Cuma sapi dilarang masuk. Cuma sapi dilarang masuk. Ntar dia bikin steak sendiri. Pak, sambil sambil cobain nyoba. ini. Iya. Ini punya Bapak sendiri. Tapi nyobain Nes. Ini bukan tamu ya. Ini yang punya. Kita bertamu. Ini mangga nih. Mangga ini, Pak. Salah satu produk yang diunggulkan di sini juga. Iya, ini yang anak-anak muda paling suka nih, Pak. Gini-gini, minuman gini. Kalau kayak saya kira harus mulai menjaga, Pak. Nggak boleh Menjaga. banyak gula. Iya. Gula. Ya, karena sudah ada umur. Tapi nggak ketara dong umurnya ya. Ya kayak dulu kita pernah ke Jerman ya, Ring. Ke Jerman Barat, Jerman Timur. Oh. Nggak temboknya doang, Pak. Maksudnya di baratnya jajare paman, Pak. Taman. Jerman atau es Jerman, es jeruk manis, Pak. Es Jerman, es jeruk manis. Tapi emang itu orang Jerman ya bisa ya bikin itu pagar tinggi banget ya, Pak ya. Itu jam berapa itu bikin pagarnya, Pak ya? Kalau tembok Jerman itu sebenarnya hanya tembok biasa. Orang kalau tembok Cina ya. Nah, iya, ngelewatin gunung ya, Pak. Nih, nyobainers. Beliau lihat dong, nggak kaku kan? Katanya, saya dengar katanya Pak Budiono galak, Pak. Pada takut. Wah, masa galak. Ternyata lihat. Kalau saya galak, nanti sapinya stres, sticknya keras, Pak, dagingnya. Ototnya kan mengeras semua kalau stres. Berarti sapi juga disayang-sayang. Iya, makanya kan kalau sapi yang namanya Wagyu atau apa, waktu piara kan dikasih setel lagu Oh, gitu. ada musiknya. Biar santai. Biar santai nyobain. Iya, kalau dimarahin malah keras. Malah keras ya, ngelawan gak bedanya kita ya, Lin. Iya. Semakin dimarahin, semakin melawan. Makanya kalau orang stres itu banyak tekanan. Stres karena banyak tekanan. Aduh, jenis-jenis daging yang dipakai berarti emang tadi itu ya, Pak? Iya, betul. Apa Iya. tadi yang Bapak sebutkan itu mempunyai kriteria Iya. yang disajikan langsung supaya enak dan harus Iya. dicobain. Iya, betul. Jadi teman-teman ya, ini lokasinya ada di mana nih, Pak? Jalan Nusantara? Ini di Depok, di Girise tepatnya ya. Ya, Grand Depok City. Grand Depok City. Ini adanya kalau orang Bogor mau ke sini bisa naik perahu berhenti di pinggir jembatan Kali Ciliwung. Iya, betul, Pak. Kalau kalinya nggak banjir. Jadi di Depok itu ada yang namanya Grand Depok City, biasa dikenalnya dengan Kota Kembang, Pak. Iya. Ya, banyak yang kenal Kota Kembang. Itu ada di sebelah kiri jalan. Dan sini memang banyak banget makanan-makanan ya. Dan ini bisa juga jadi tempat referensi kalau buat weekend, ngobrol-ngobrol, meeting bisa ya, Pak ya? Bisa. Bisa ya meeting. Kita di sini juga ada toko daging yang menjual daging-daging dengan harga yang ekonomis. Harga ekonomi. Ya, salah satu misinya kita kan daging sapi itu image-nya orang mahal. Makanya di tempat kami jual dengan harga yang terjangkau. Iya. Dan sekarang kita sudah punya 3 gerai. Jadi pertama yang kita awali dulu di Keranggan, Bekasi. Ini yang ketiga. Yang kedua di Rawamangun. Ini yang ketiga. Dan responnya juga bagus ya, Pak ya. Bagus, Ini alhamdulillah nih, Bu. Enak, Bu, Pak. Maaf ganggu ya, Pak ya. Silakan. Oh, Coba, tolong dijum. langganan. Dicatat. Ntar Ibu kita bikinin bingkai, kalau datang lagi kita kasih hadiah. Dari Depok Kuliner.
Pak, 10 kali. Yuk, tepuk tangan buat ibu deh, yuk. Ayo semua tepuk tangan yuk. Oh iya. Beef tenderloin medium well. Oh, ini salad, Pak. Coba ulang Mbak, namanya apa ini? Salad beef tenderloin. Salah. Dah, salad. biar ini yang menjelaskan. Saya nggak bisa nyebutnya daripada salah. Oh, ini salah satu produknya nih. Ya, ini salad. Jadi Jadi apa Pak nih? Salad ini apa nih Pak? Jadi salad tuh sebenarnya begini. Jadi kalau kita makan steak itu kan harus diimbangin dengan serat. Serat. Nah, salad ini kan sumber dari sayuran kan banyak serat. Jadi supaya lemak-lemaknya nggak tinggal di tubuh kita, dicuci serat ini dikeluarin. Jadi nggak menimbulkan sakit gitu. Ini salah satu penetralisirnya. Iya, betul. Dan kita kombinasi ini salad dengan daging tenderloin yang kita masak. Ini tenderloin nih. Tenderloin, ya. Saya sambil nyoba boleh nih Pak nih? Boleh, silakan. Dihabisin nggak apa-apa. Dihabisin. Empuk nggak? Oh, nggak pakai saus nih, Pak. Ini salad, Pak. Salad, iya. Nyobainers. Ini ngapa dia nyuruh pakai saus? Ini salad. Wah, Wong deso Bung ini. Deso. Orang salah. Iya, ini. Nanti sticknya, Pak. Sticknya. Sticknya pakai salad. Ini saya cobain lihat. Coba di zoom Apip nih. Oh. Ini salah satu daging pilihannya Pak ya. Ya, ini tenderloin. Ini Jadi tenderloin. perangkat yang empuk Dibikin dalam salad. Salad. Iya. Kita grill dulu, baru pakai salad. pedes juga nih. Pedas. Ini kan agak ala-ala Thailand. Empuk kan? Mantep. Nah. Wah. Nah. Ini steak. Nah. Yang ini beef melted sirloin ya Pak. Nah, ini apa ini? Yang ini Aussie ribeye. Sendok sama itunya mana? Oh iya. Hati-hati panas ya, silakan. Oh iya. Baru matang ya? Iya. Ini Pak. Bapak sambil makan. Iya, mari ayo. Pak Kita- Budiono yang punya. Belum pernah lihat Pak Budiono. Dia nyuruh orang makan steak mulu. Ini sekarang dia yang makan sendiri nih. Aussie sirloin. Oh, iya. Black pepper Iya. ya. Oh siap, siap. Siap. Hati-hati panas. Iya. Nyobainers, Nah, ini biar karena ini punya Bapak, biar Bapak yang menjelaskan. Iya, sebelum makan enaknya dijelasin dulu Pak. jadi ini kita stick. Kalau orang Indonesia kebanyakan makan stick itu medium well. Jadi benar-benar tengahnya itu mateng. Kalau orang bule senengnya agak mentah. Jadi tengahnya kelihatan merah-merah begitu. Nah, kalau kita biasanya begini. Nah, kalau yang ini yang tadi saya bicara, ini adalah sirloin. Jadi kalau sirloin ini kan ada lemaknya ya. Nah, ini tenderloin, lemaknya lebih sedikit. Oh, Nah, bedanya di situ. Ya. Tapi ini semua prime cut. Jadi Prime memang daging khusus untuk steak. Daging khusus untuk steak. Ya. Kalau yang ini adalah daging meltik. Melting. Ya, daging meltik itu sebenarnya adalah daging yang diinjek dengan lemak. Daging diinjek dengan lemak. Iya, untuk membuat seperti wagyu. Nah, jadi lemaknya kita pakai lemaknya wagyu. Wagyu, Pak. Iya. Jadi ini memang lagi tren sekarang. Daging. Nyobainers nih. Belum pernah dong makan steak di Steak Nusantara dicobain sama dijelasin langsung sama ownernya nih. Ya. Pak Budiono. Penasaran dong pengen lihat Bapak makan nih, Bapak makan nih, Bapak Nih, makan saya nih, lihat makan, nih. iya. Di zoom nih. Di zoom. Yo. Kentang Ah. dari Dieng. Jadi dia. Ini dagingnya, Pak. Dagingnya Kita ya, celup. dagingnya. Nah. Daging meltik ini memang empuk, Pak. Empuk, Pak. Iya, karena dia diinjek lemak tadi. Nyobainers lihat, pegang pisaunya lihat. Susah dong. Gue nggak bisa nih. Ya, ini anaknya makan pakai saus ya? Ya, kalau ini pakai saus, Pak. Silakan. Ini luar biasa banget ini. Kita suatu kehormatan nih Pak. Ini ada 2 saus. Tinggal pilih aja mau saus yang mana. Jadi biar makannya tambah rasanya tambah jadi bikin nyobainnya penasaran. Ini pakai saus enak Pak ya. Iya, pakai saus.
Ini porsinya juga besar Pak ya? Ya rata-rata stik kita 200 gram. 200 gram. Ya, jadi porsi porsi internasional lah. Kalau biasanya kalau porsi yang lokal tuh 100 gram, Ini 120 200 gram, ya. Ya. Jadi kenyang, benar-benar dibuat kenyang. Kalau yang kurang kenyang bisa pesen lagi nasi goreng atau apa. Jadi di sini nggak cuma ada steak. Ya. Lengkap kita, Pak. Asian food ada, Indonesian food ada. Coba, Jum, gua coba nih. Nyobain, Ners. Nih. Ini daging enak banget. Tadi udah makan kan? Hah? Sausin ya? Ini ada saus ini, Pak. Ini ada sausnya. Mushroom. Mushroom. Ya, nih saus mushroom nih. Tuang aja ya, Pak ya. Buang aja. Saya repot banget pakai pisau. Lebih kelihatan nikmat ya, Pak. Makannya kayak singa itu. Enak banget. Enak banget. Steaknya enak, tempatnya enak, dan nggak cuma steak doang ya Pak ya? Iya. Banyak. Macam-macam. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Jadi kalau kesini nggak mau makan steak, ada yang lain. Ada yang lain. Banyak pilihan. Pak, ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Apa kira-kira tentang steak Nusantara? Kenapa harus makan di sini? Tadi kan udah. Oh. Mungkin iya. Bapak mau buka cabang lagi di mana rencananya nih? Oh, nextnya kita akan buka lagi di Kosambi. Kosambi. Di Jakarta Barat, Cengkareng. Jakarta Barat, Cengkareng. Iya. Jadi kita selalu berusaha menjaga kualitas produk-produk kita, mulai dari pemilihan bahan bakunya, kemudian proses ngolahnya, masaknya, semua kita jaga. Jadi untuk supaya kualitasnya selalu sama di setiap outlet kita. Jadi maupun kualitasnya di setiap terjaga saat. ya? Iya. Enggak, kualitasnya sama, kayak misalnya makan di Depok enak nih. Ya, di Keranggan juga sama, Pak. Oh, di Keranggan ada cabang juga. Ya, Sama rasanya. Nggak usah sama. takut. Nggak usah takut. Iya. Sama rasanya. Kan kadang gitu, Pak. Cuma yang susah orangnya nggak bisa dijiplak, Pak. Nah, waiternya lain. waiternya lain. Di sini kan ada Teh Santi, waitersnya kan. Iya. Teh Lydia, Teh Neneng. Ini kayak pakai nasi enak dah. Tapi jangan pakai sambal terasi. Mat, sini dah, sini dah. Lu sini dah. Mat, ini jumin dia dah. ini. Enggak, ini jangan Pak, dia suapin aja. No. Nih, coba dah. Nih, nyobain Nurs ya. Ini namanya Apip nih, nih. Tuh. Pakai nasi enak. Ke nasi kan. Kalau pakai nasi itu namanya bukan steak, Pak, empal. Empal beda, empal tipis. Iya. Pak, apa nih tips buat teman-teman yang punya usaha olahan daging juga? Mungkin ada saran dan ya barangkali Bapak ada sedikit yang perlu disampaikan ke mereka itu apa Pak? Ya, kira-kira? kalau memang buka usaha kuliner itu kan memang harus jaga kualitas ya, Pak ya. Jadi nggak bisa hari ini asin, besok manis. Nggak bisa. Ya, jadi harus dibuat satu sistem supaya konstan lah, rasanya sama terus. Nah, jadi pelanggan yang sudah makan Balik nggak kecewa, lagi. ya. Karena sekali kecewa biasanya nggak balik lagi. Nggak balik lagi Pak. Iya. Bahaya itu kan. Justru yang bahaya itu pelanggan yang silent, Pak. Nggak komentar, nggak komplain, tapi nggak balik lagi. Iya, harusnya kan ngomong aja ya. Iya. Bilang dong kalau ada yang kurang-kurang, sampaikan aja Pak. Kalau bisa ini begini, kita Ya. welcome kan. Betul. Steak Nusantara welcome nih kalau ada masukan saran ya Pak ya, Iya. untuk kebaikan semuanya. Gitu. Pak, bagi apa? Ada menu apa? Mau bungkus buat emak saya, Pak? Menunya. Makasih. Kakak. Nih, ngobain Nus. Ini banyak banget nih, saya bacain ya. Ntar, kalau online juga bisa Pak? Bisa. Nih online nih. Kita Online apa? IG-nya? Kedai Steak Nusantara. Kedai Steak Nusantara di sini nih. Iya. Jangan sini nih. Enggak, sini aja. Sini dah nih. Kedai Steak. Bisa online, kalau mau pesan online bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Di Grab, di GoFood ada. Semua aplikasi online Ada. Termasuk Kedai Steak Shopee. Nusantara. Tuh, Kedai Steak Nusantara.
Nih, Bapak pikirannya lihat. Nggak kepikiran nyobain Nus nih. Bikin lampu, lagi makan lampunya nggak remang, nggak redup. Nggak kepikiran kan? Nggak ada di warung lain-lain, cuma di Stigling Pasar. Ini jadi warung remang-remang. Nih, saya bacain. Salah satunya ada Yakimeshi. Ada pancake with beef soseju. Header dong. Kepoin Instagramnya. Baca sendiri ya. Banyak pilihannya. Ajak keluarga semua datang ke sini. Ya, Ya Pak ya? sini kalau hari Minggu banyak orang bikers tuh Pak, habis bikers makan steak. Makan steak. Ya, tambah energi lagi. Tambah energi lagi. Naik lagi. Sepeda dah tuh, lagi. Sepeda lagi. Ini luar biasa nih kita. Suatu kehormatan banget ini. Makan bareng Pak Budiono. Saya kirain, Silakan dinikmati Pak. Leng, kirain saya tadi ini. Bang, nanti ngobrol sama Pak Budiono. Wah, orang putih nih, mantan wakil presiden. Pak Budiono ini luar biasa juga. Tadi udah barusan? Udah. Udah. Lalu, lihat Bapak makan dulu lagi saya. Itu? Udah. Nyobainers, karena saya motong stick dari tadi, susah kan ngeliat kan? Ini saya makan, dengerin kata Bapak Budiono Etandu, ya, Mengenai apa ini Pak? mengenai pesan Bapak, apa yang mau dipesenin terserah Bapak. Pesan dari saya, para new biners, nah jangan lupa makan di kedai steak Nusantara. Dijamin enak, berkualitas, dan aman. Dan halal juga. Terima Oke, kasih. tepuk tangan yuk. Pak, saya makan kentangnya nih. Ya, Dagingnya udah kentang. ya. Nggak cuma dagingnya pilihan, kentangnya pun pilihan. Jadi semua menu yang ada di sini kayak pilihan. Tepuk tangan sekali lagi dah, ya biar Abdul. Jadi nyobainers, ini terima kasih Pak Budiono. Depo Kuliner udah berkesempatan datang buat ngobrol-ngobrol dan kasih kisi-kisi tadi Bapak itu jadi penyemangat kita nih. Mudah-mudahan di luar sana banyak yang termotivasi, banyak yang jadi mampir ke sini juga untuk nyobain karena emang enak banget. Jadi nyobainers, ini Instagramnya Kedai Steak Nusantara, ini Instagramnya Depo Kuliner, ini YouTube-nya, ya kan? Follow semuanya, Pak. Follow. Jadi saya tutup, nanti Pak Budiono bakal ngomong nyobainers harus nyobain, ya. Bareng sama saya, Pak. Ya, Oh, oke. saya nyobain saja. Ya. Bapak harus nyobain. Ya. Siapa ya? Nyobainers! Harus nyobain. Sekali lagi Pak, agak harus nyobain. Nyobainers! Harus nyobain. Yo! Pak, Bapak. Bapak tepuk tangan. Terima kasih Pak, makasih.